Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan yang kedua dalam pembahasan nama Allah yang ke-61 yaitu Al-Halim. Dalam bahasa Indonesia, Al-Halim artinya maha lembut. Sebagian terjemahan menyebutkan Al-Halim penyantun. Yang tepat yang pertama, maha lembut. Tapi apa pengertian maha lembut di dalam Al-Halim? Imam Al-Khattabi rahimahullah beliau mengatakan maha lembut di dalam Al-Halim artinya gabungan dari dua hal. Dzus safhi wal anah, yang maha menangguhkan hukuman terhadap orang-orang yang bersalah lalu memaafkannya. Gabungan menangguhkan dan memaafkan. Ini yang dimaksud dengan halim. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat seorang hamba melakukan kejahatan. Dan Allah tidak tergesa-gesa menghukum dan mengazab. Allah beri waktu 1 tahun, 2 tahun. Misalnya tahun ketiga, keempat orang ini bertaubat, hukuman Allah nggak jadi datang, nggak jadi terjadi, dan Allah langsung memaafkan. Ini yang dimaksud dengan Al-Halim. Maha menangguhkan hukuman, dan apabila seorang hamba bertaubat kemudian dimaafkan oleh Allah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, pertemuan lalu kita sudah jelaskan juga bahwa Al-Halim dalam Al-Quran sebanyak 11 kali dengan 3 penggandengan. Yang pertama, Al-Quran menggandengkan Al-Halim dengan Ghani. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dalam menolak peminta-minta, wa maghfiratun, serta memaafkan sikap peminta-minta yang tidak baik, khairun min sadaqati yatba'uha adha. 2 hal ini lebih baik daripada sedekah yang mengandung hal yang menyakitkan. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah maha kaya, halim lagi maha lembut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan Al-Halim dengan Ghafur. Dan ini penggandengan yang lebih sering. Ayat 235 dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu.
Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa Allah mengetahui semua isi pikiran kalian. Fahdharu, maka waspadalah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahui pula bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Bagian ayat ini ancaman dan ketakutan. Bagian awal ayat ancaman dan ketakutan. Tapi bagian akhir dan penutup ayat adalah harapan dan kebahagiaan. Jadi Allah dalam ayat ini menghimpun antara khauf dan raja, rasa takut dan rasa harap. Bagian awal ayat adalah ketakutan, coba renungkan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah, semua isi pikiran kalian diketahui oleh Allah. Ketika seorang lawan jenis, anak gadis misalnya, bagus tubuhnya, terbuka auratnya, lewat di depan Anda, Allah tahu pikiran Anda saat itu bagaimana. Ketika misalnya rival bisnis Anda lewat dengan kendaraan baru yang masih mengkilap depan rumah Anda, Allah tahu pikiran kalian isinya apa. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui semua isi pikiran kalian. Fahdharu, maka hati-hatilah. Ini rasa takut. Bahwa Allah mengetahui semua yang tersembunyi dalam pikiran. Apakah yang tersembunyi dalam pikiran Anda adalah kata-kata? Atau yang tersembunyi dalam pikiran Anda adalah perbuatan? Yang tersembunyi dalam pikiran kata-kata, misalnya rival bisnis Anda lewat, lalu dalam pikiran Anda berkata, ini orang bla 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 bla. Pikiran Anda berkata. Orang tidak ada yang mendengar, tapi Allah Maha tahu. Atau contoh yang kedua, awan jenis dengan tubuh yang menarik, aurat terbuka pula, lewat depan rumah kita. Pikiran Anda mungkin tidak berkata, tapi pikiran Anda membayangkan satu perbuatan. Allah tahu itu. Jadi ini rasa takut. Allah tahu isi pikiran kalian, ini rasa takut. Bagian akhir, harapan dan kebahagiaan. Allah berfirman, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, lagi Maha Lembut. Subhanallahil azim. Gabungkan bagian awal dan bagian akhir. Bahwa Allah melihat semua isi pikiran kita dengan ampunan dan dengan kelembutannya. Seandainya Allah tidak melihat isi pikiran kita dengan keampunannya, berapa kali sehari kita dihukum? Tapi Allah Azza wa Jalla melihat isi pikiran kita dengan ghafur, dengan ampunan. Lalu Allah pun melihat isi pikiran kita dengan halim, kemahalembutan, di mana Allah enggak akan terburu-buru menghukum. La haula wala quwata illa billah. Allah lihat bayangan-bayangan dalam fikiran, kecamuk dalam fikiran, tetapi Allah melihatnya dengan ghafur dan halim. Makanya Anda tidak berdosa dengan apa yang ada dalam fikiran Anda. Anda bayangkan dalam pikiran Anda membunuh seseorang. Anda bayangkan dalam pikiran Anda melakukan hal yang buruk dengan lawan jenis. Allah ampuni semua isi pikiran Anda. Nabi kita menegaskan hal ini dalam hadis sahih. Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuhu ma lam yantiq aw ya'mal bihi. Sesungguhnya Allah mengampuni
dan memaafkan fikiran seorang hamba. Sampai fikiran itu menjadi ucapan atau fikiran itu menjadi perbuatan. Kenapa demikian? Keburukan dalam fikiran Anda belum ada yang korban, maka dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau keburukan dalam fikiran Anda telah keluar dalam bentuk kata atau telah keluar dalam bentuk perbuatan, saat itu ada korban, maka Anda berdosa. Anda benci dengan lawan bisnis Anda, tapi kebencian itu disimpan. Tidak ada ucapannya dan tidak ada perbuatannya. Dimaafkan oleh Allah. Kejahatan sepanjang dalam pikiran Anda belum ada korbannya, maka dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kejahatan dalam pikiran ini telah keluar dalam ucapan atau telah keluar dalam perbuatan, berarti saat itu telah ada korban. Maka Allah tidak lagi memaafkan. Subhanallah, perhatikan, kejahatan dalam pikiran Anda, kejahatan antara Anda dengan Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika kejahatan itu menjadi ucapan dan perbuatan, terjadilah korban, maka kejahatan itu menjadi antara Anda dengan manusia, maka Allah nggak lagi mengampuni. Jadi betapa Allah Azza wa Jalla membesarkan hak manusia, mengagungkan hak manusia, sehingga ketika terjadi dosa terhadap hak orang lain, Allah akan langsung mencatat Anda sebagai seorang pendosa. Coba renungkan ayat surat Al-Baqarah tadi. Bagian awal adalah ketakutan, diawali dengan wa'lamu. Bagian akhir adalah kegembiraan, diawali dengan wa'lamu pula. Jadi Allah berikan informasi ketakutan dan informasi optimisme dengan bobot informasi yang benar-benar sama. Sekiranya untuk ketakutan Allah katakan wa'lamu, ketahuilah. Tapi untuk harapan Allah nggak sebutkan wa'lamu. Artinya informasi Allah tentang ketakutan lebih berbobot, lebih tinggi. Tapi tidak demikian. Allah berikan Anda dua informasi dengan bobot yang sama. Allah bicara tentang ketakutan, kata Allah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Dan Allah berbicara tentang kegembiraan, Allah katakan wa'lamu annallaha ghafurun halim. Yang terakhir, Ghafur al-Halim dalam Al-Quran digandengkan dengan alim. Pada ayat 51 surat Al-Ahzab Allah berfirman, hampir mirip dengan surat Al-Baqarah tadi, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah mengetahui apa yang terkandung dalam hati kalian. Kalau tadi annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Nah di sini wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Yang pertama, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, pikiran kalian. Al-Ahzab, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Apa bedanya? Fi anfusikum, yang kedua fi qulubikum. Allah mengetahui ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kalian. Pikiran. Lalu yang kedua, Allah juga mengetahui ma fi qulubikum, apa yang ada dalam hati kalian. Yang ada di dalam hati lebih kokoh daripada apa yang ada dalam pikiran. Karena pikiran boleh jadi hanya satu lintasan yang lewat sekejap. Tapi apa yang ada di dalam hati itu berarti kokoh. Mungkin 3 hari, mungkin sebulan, mungkin bertahun-tahun. Itu kalau telah sampai di hati. Maka perhatikan jemaah sekalian, kejahatan dalam pikiran lebih ringan daripada kejahatan dalam hati. Karena kejahatan dalam hati itu lebih kokoh.
Maka perhatikan akhir ayat, Allah berfirman, wa kana Allahu aliman halima. Terhadap kejahatan dalam hati kalian, Allah Maha tahu dan Maha lembut. Terhadap kejahatan dalam fikiran kalian, Allah Maha pengampun lagi Maha lembut. Perhatikan, kejahatan dalam hati Allah katakan, aku Maha mengetahui. Halim dan aku Maha lembut. Bahwa Allah Maha tahu, ini ancaman juga. Tapi Halim, Allah Maha lembut, artinya Allah tetap enggak menghukum walaupun kejahatan itu dalam hati kalian. Inilah 3 Asmaul Husna bergandengan dengan Al-Halim. Ghafurun Halim. Ghafur, Allah ampuni dosanya. Halim, Allah hapus hukumannya. Yang kedua adalah Ghaniyun Halim. Dan yang ketiga adalah Aliman Halima. Berikutnya jemaah sekalian, pelajaran-pelajaran dan ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Allah Al-Halim. Yang pertama, hilmullah ta'ala ma'a ilmihi wa kamali qudratihi wa ihatatihi. Kelembutan Allah terhadap manusia berada di atas kemampuan dan kekuasaan Allah. Jadi Allah lembut kepada manusia padahal Allah mampu melakukan apa saja. Nah, inilah yang menjadikan kelembutan Allah itu sangat indah. Karena kelembutan Allah bersamaan dengan kemampuannya melakukan apa saja. Seandainya ada 2 kelembutan di depan Anda, seseorang yang lembut karena memang nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kedua, seseorang yang lembut padahal dia bisa melakukan banyak hal kepada Anda. Tentu kelembutan bersamaan dengan kemampuan lebih tinggi daripada kelembutan bersamaan dengan kelemahan. Seorang jenderal bersikap lembut. Seorang pembantu rumah tangga bersikap lembut. Sama-sama lembut. Tapi kelembutan jenderal, kelembutan bersamaan dengan kekuatan. Dan kelembutan seorang pembantu bersamaan dengan kelemahan. Sama-sama lembut, tapi yang satu lebih agung, lebih tinggi daripada yang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha lembut dengan segala kejahatan-kejahatan manusia. Kelembutan Allah, kelembutan yang sangat indah. Indahnya kelembutan Allah, agungnya kelembutan Allah. Karena kelembutan itu di atas kekuasaan Allah melakukan apapun. Seandainya orang-orang yang berdosa dihukum oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tapi walau Allah mampu melakukan hukuman apa saja, tanpa ada yang bisa menghalangi, Allah tetap memilih kelembutan. Jadi Masya Allah, betapa maha baik Allah, betapa maha kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Sangat mudah bagi Allah menghukum kita atas kejahatan kita, namun Allah tetap memilih melihat kejahatan kita dengan kelembutan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Maka kelembutan Allah adalah kelembutan yang sangat indah karena kelembutan itu ada di dalam kekuasaan Allah yang luar biasa. Kelembutan Allah di atas kemampuannya melakukan segala-galanya. Tentu kelembutan bersamaan dengan kekuatan adalah kelembutan yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian yang saya hormati, Anda lihat dalam surat Al-Anfal, ketika orang-orang Mekah menantang Allah, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' wa itina bi'adzabin alim. Mereka mengatakan, ya Allah, kalau memang Al-Quran ini benar,
hukum saja kami dengan hujan batu. Atau hukum saja kami dengan azab yang pedih. Kejahatan mereka luar biasa, dan ujung-ujungnya mereka menantang Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, hukum saja kami dengan hujan batu. Atau hukum saja kami dengan azab yang pedih. Tapi Allah Azza wa Jalla, apakah Allah terpancing dengan tantangan itu? Tidak. Allah nggak akan tergesa-gesa, terburu-buru, meskipun Allah telah ditantang oleh orang kafir. Ayat berikutnya Allah menjawab, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah nggak akan menghukum sepanjang engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah pun tidak akan menghukum sepanjang ada orang-orang yang beristighfar. Hasanul Basri rahimahullah menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, seandainya Allah berkehendak menurunkan hukuman kepada satu tempat, Allah akan membuat cara bagaimana orang yang beristighfar keluar dulu. Entah beli apa, entah lagi keperluan apa, baru kemudian azab itu datang. Betapa ampuhnya istighfar menahan hukuman. Jadi jemaah sekalian, perhatikan dalam ayat surat Al-Anfal, meski Allah ditantang, ternyata Allah nggak merasa ditantang. Orang-orang kafir menantang Allah Azza wa Jalla, tapi tantangan itu nggak lantas membuat Allah menghukum mereka dengan terburu-buru. Akan tetapi perlu difahami, apabila satu hukuman telah ditunda oleh Allah, berarti ini hukuman yang tidak main-main. Hukuman yang disegerakan ringan dibandingkan dengan hukuman yang ditunda. Maka kalau Allah telah menangguhkan hukuman, tetap saja seseorang tidak bertaubat, percayalah. Hukuman yang ditangguhkan oleh Allah, hukuman yang nggak main-main. Tidak main-main dalam arti kata, hukuman yang ditangguhkan itu nggak akan menjadi kehancuran untuk satu orang, tapi menjadi kehancuran untuk banyak orang. 950 tahun Allah menahan hukuman untuk umat Nabi Nuh. Ditahan oleh Allah 950 tahun. Setelah hukuman itu ditangguhkan selama 950 tahun, mereka tetap saja nggak beriman, maka datanglah hukuman yang maha dahsyat. Tidak hanya kehancuran untuk satu orang, tapi kehancuran untuk semua penghuni bumi. Begitupun yang terjadi dengan kaum Ad, yang terjadi terhadap kaum Samud, yang terjadi terhadap kaum Syuaib. Terjadi hukuman yang tidak hanya kehancuran bagi seseorang, tapi kehancuran untuk satu kota. Kenapa? Inilah hukuman yang ditangguhkan itu. Penghuni kota Sodom, tempat di mana Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa lama Nabi Lut alaihi salam berdakwah menyampaikan nasihat? Tapi mereka menolak. Dan terhadap penolakan-penolakan itu Allah Azza wa Jalla menangguhkan hukuman, ditunggu. Setelah ditangguhkan bertahun-tahun, mereka tertipu. Allah tangguhkan hukuman, oh berarti nggak ada hukuman, itu tertipu. Subhanallah, sebagian orang ketika tidak melihat ada hukuman di depan mata, akhirnya mereka mengatakan nggak ada hukuman. Padahal apabila hukuman telah ditangguhkan dan tidak juga membuat seseorang sadar, maka hukuman itu akan datang menjadi kehancuran. Lihat kota Sadum, satu kota hancur.
umat Nabi kaum Ad, kaum Samud. Satu kota hancur. Umat Nabi Syuaib, satu kota hancur. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Pelajaran yang kedua dalam berkaitan dengan nama Allah Al-Halim. Jangan sampai karena Anda tidak melihat hukuman Allah atas dosa, lalu Anda merasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasir. Apakah kalian merasa aman dari azab Allah di malam hari sehingga kalian tidur sangat nyenyak? Apakah kalian aman dari azab Allah di siang hari sehingga kalian bersenda gurau sepuasnya? Atau kalian merasa aman dari azab Allah dan tidak ada yang merasa aman dari azab itu kecuali orang-orang yang akan rugi. Jadi jangan sampai Anda tidak melihat hukuman Allah atas dosa Anda lalu Anda merasa aman. Sekali lagi saya katakan, hukuman atas dosa sedang ditangguhkan, tidak dibatalkan. Ditangguhkan tapi tidak dibatalkan. Karena yang membatalkan hukuman itu cuma satu, yaitu taubat. Bahwa ada dosa dan tidak ada taubat, hukuman ini sedang ditangguhkan, tidak dibatalkan. Dan saatnya hukuman ini datang, Anda akan hancur. Anda akan hancur. Hukuman-hukuman Allah dalam Al-Quran selalu disebut dengan azabun alim. Azab yang pedih. Anda tahu kenapa hukuman Allah dinamakan pedih alias alim? Anda tahu kenapa? Karena begitu hukuman itu datang, hukuman itu terjadi, Anda akan merintih, menangis, gelisah seolah-olah Anda nggak pernah bahagia. Seolah-olah Anda nggak pernah bahagia. Misalnya, Anda banyak dosa. Ya, jangan seseorang deh, bukan Anda. Misalnya ada seseorang yang banyak dosa. Dan terhadap dosa yang banyak, tidak ada taubat. Berarti ada hukuman yang sedang ditangguhkan. Terhadap hukuman yang ditangguhkan, mungkin ditangguhkan 5 tahun, 10 tahun. Tapi begitu hukuman itu terjadi, yang bersangkutan ini akan berteriak, yang bersangkutan ini akan menyesal, seolah-olah nggak pernah bahagia. Jadi gampangnya begini. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan penghuni dunia yang paling makmur, paling kaya raya, paling senang, tapi dia penghuni neraka. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam neraka sedetik, dicelupkan dan dikeluarkan. Lalu Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qad? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Dia mengatakan tidak. Itulah azab yang pedih itu. Begitu azab yang pedih itu datang, semua kebahagiaan yang pernah bikin Anda senang, semuanya hilang dalam penderitaan. Enggak lagi bisa dinostalgiakan. Anda jangan berpikir di neraka ada orang yang bernostalgia. Di neraka nostalgia ingat kali keindahan-keindahan dunia. Enggak. Satu detik di dalam neraka membuat seseorang tidak pernah ingat lagi dengan nikmat di dunia. Itu sedetik itu. Begitupun dengan penghuni surga. Yu'ta bi ab'asi ahlil ardi min ahlil jannah. Fayughmasu fil jannati ghamsah.
Fayuqalu hal ra'aita bu'san qad qala lah. Kata Nabi SAW, didatangkanlah nanti pada hari kiamat manusia paling menderita di dunia, tapi dia min ahlil jannah. Paling menderita. Sepanjang hayat. Hutang nggak pernah lunas. Sakit nggak pernah sembuh. Didatangkan manusia paling menderita. Tapi ahlul jannah. Sepanjang hayat menderita. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga 1 detik. Kemudian dikeluarkan. Lalu Allah bertanya, kamu pernah melihat penderitaan enggak? Beliau mengatakan enggak. Ya Allah, saya enggak pernah melihat penderitaan. Allahu Akbar. Sedetik di surga membuat seseorang enggak ingat lagi dengan penderitaan. Sedetik di neraka membuat orang enggak ingat lagi pernah ada kesenangan. Itu yang dinamakan azabun alim. Datang satu azab yang membuat Anda lupa pernah ada kesenangan. Pernah ada kesenangan. Azabun alim. Udah masuk waktu? Belum ya? Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, maka Anda pun berusahalah untuk memiliki akhlak halim. Kalau Allah Al-Halim beralif lam, maha lembut. Kalau Anda halim tanpa alif lam, artinya lembut. Ini bapak yang halim, bapak yang lembut. Di antara nabi yang disanjung oleh Allah dengan halim adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 kali dalam Al-Quran, Allah menyanjung Ibrahim dengan halim. Dalam surat At-Taubah, ketika ayah dari Nabi Ibrahim menolak mengikuti agama Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Tabarra'a minhu, inna Ibrahim la'awwahun halim. Ketika sang ayahanda bersikeras untuk tetap menjadi musuh Allah, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ketika itu Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim seorang yang rendah hati dan lembut. Penjelasan Imam Ar-Razi sangat bagus terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan halim, lembut. Yang artinya dia sangat lembut kepada orang, terkhusus kepada orang tuanya. Kelembutan Nabi Ibrahim kepada sayang ayahanda, Anda lihat dalam dialog yang sangat lembut dalam surat Maryam. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzab fatakuna lisyaitani waliyya. Bahasa yang halim, bahasa yang sangat lembut dari seorang anak kepada ayahnya. Tapi begitu sang ayahanda tetap menempuh jalan sebagai musuh Allah, ternyata kelembutan terhadap seorang ayah tidak menghalangi Nabi Ibrahim untuk tetap berlepas diri. Allah berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim." Ibrahim pernah berjanji akan istighfar untuk ayahnya. Tapi ketika sang ayahanda tetap berada di jalan musuh Allah, tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim adalah seorang yang rendah hati, halim seorang yang lembut. Kata Imam Ar-Razi, perhatikan betapa lembutnya Nabi Ibrahim kepada ayahandanya, namun kelembutan itu tidak menghalangi beliau mengambil jalan berlepas diri. Ada kelembutan yang melampaui batas. Lembut yang menghalangi sikap lepas diri terhadap orang yang memang jahat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, seandainya kasih sayang seorang anak kepada ayah
kelembutan Nabi Ibrahim kepada ayahnya menghalangi beliau berlepas diri, ini kelembutan yang overdosis. Tapi perhatikanlah dalam ayat ini, Nabi Ibrahim halim kepada ayahnya, lembut kepada ayahnya. Namun ketika situasi harus berlepas diri dari sang ayahanda, kelembutan itu tidak lantas menjadi penghalang. Ibrahim berlepas diri walaupun dalam dirinya ada kelembutan. Ini indah sekali. Kita kadang-kadang kelembutan overdosis. Kadang-kadang marah overdosis. Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Ya, ada beberapa hal lagi yang ingin ditambahkan. Tadi kita berbicara tentang kelembutan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, tapi di saat harus berlepas diri, ternyata kelembutan itu tidak menjadi penghalang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kelembutan tanpa ilmu akan menjadi kelembutan yang salah. Akan menjadi kelembutan yang tercela. Dibutuhkan ilmu agar kelembutan ini proporsional. Contoh, anak Anda usia 10 tahun dan tidak melakukan salat. Kewajiban Anda memukul. Apabila kelembutan terhadap anak menghalangi Anda untuk memukul, ini kelembutan bukan kelembutan yang terpuji. Ini kelembutan yang tercela. Karena ilmu menuntut agar anak ini dipukul. Maka kelembutan yang terpuji adalah kelembutan bersama ilmu. Dengan ilmu Anda akan akurat menempatkan kelembutan. Nah, begitupun dengan rasa marah. Rasa marah yang terpuji apabila rasa marah itu dikendalikan dengan ilmu. Sehingga ketika Anda marah, justru terhadap orang baik, ada orang baik Anda marah. Sekarang lagi zamannya saya lihat. Orang-orang baik dimarahi macam-macam. Ini sifat marah yang tidak terpuji karena tidak dikendalikan dengan ilmu. Jadi, meskipun lembut itu terpuji, ternyata hanya terpuji sepanjang lembut itu terbingkai dengan ilmu. Karena lembut dalam kondisi harus tegas adalah lembut yang tercela. Abu Bakar radhiyallahu anhu, contohnya kata Imam Ibnu Taimiyah, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak ada orang selembut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi ketika terjadi arus murtad sepeninggal Nabi SAW, semua sahabat bersikap lembut, Abu Bakar yang sikap tegas. Musailamatul Kazzab murtad, Sajah murtad, Nuairah murtad, Tulaihal Asadi murtad. Umar radhiyallahu anhu orang yang sangat keras dan didapatnya ada kasus besar yaitu murtad. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kita nasihati, kita dakwahi perlahan-lahan. Semua sahabat mengambil sikap lembut. Abu Bakar satu-satunya mengambil sifat keras. Abu Bakar mengatakan, la uqatilanna man yufarriqu bainas salati waz zakah. Mereka-mereka yang menolak membayar zakat murtad, dan aku akan memerangi orang yang memisahkan salat dengan zakat. Semua sahabat mengambil sikap lembut dan Abu Bakar mengambil sikap tegas. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengomentari, inilah perasaan yang dikendalikan dengan ilmu. Perasaan lembut, perasaan marah dikendalikan dengan ilmu. Dan lihat betapa sempurna Abu Bakar dalam hal ini. Abu Bakar orang yang sangat lembut, tapi ketika ada kondisi menuntut agar ambil sikap tegas, ternyata beliau mampu keluar dari kelembutan itu untuk menegakkan sikap tegas. Jadi jangan sampai sikap lemah, sikap lembut dalam situasi yang tegas, dan jangan pula sikap tegas dalam situasi yang lembut. Nah, jadi hati-hati. Segala sikap-sikap kendalikan dengan ilmu.
Kadang-kadang saya lihat kita-kita yang udah ngaji, nggak usah baper juga, ini tanpa sebut nama. Kita lebih marah terhadap bidah daripada terhadap kekufuran. Artinya, ketegasan kita terhadap bidah lebih tinggi daripada ketegasan kita terhadap kekufuran. Di mana salahnya? Salahnya harusnya terhadap kekufuran Anda lebih tegas. Terhadap bidah pun Anda nggak boleh patah arang juga. Tapi perhatikan antara kekufuran dan bidah mana yang lebih berat? Tentu kekufuran lebih tinggi daripada bidah. Kalau ternyata Anda lebih marah terhadap bidah dan ternyata Anda tidak marah terhadap kekufuran, ini sikap yang overdosis juga. Sikap yang overdosis juga. Misalnya ada orang melakukan perayaan bid'ah. Dan di sana ada orang melakukan perayaan Karbala. Menurut Anda mana yang lebih tinggi? Ya Karbala lebih tinggi daripada perayaan bid'ah. Tapi ternyata kalau Anda memberikan marah yang lebih besar terhadap perayaan bid'ah, dan marah besar Anda tidak nampak dalam perayaan Karbala, Anda salah. Dosisnya keliru. Maka apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam sangat benar. Kelembutan yang terpuji, ketegasan yang terpuji, apabila selalu dibingkai dengan ilmu. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sebetulnya masih ada beberapa penjelasan lagi, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Karena kalau terburu-buru nanti banyak kebaikan yang terlewatkan. Iya, insya Allah ada pertemuan yang ketiga, Asmaul Husna Al-Halim. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaan? Kita yang sebagai DKM ini sikapnya itu agak kita sikapnya tegas apa kompromi gitu. Sebagai DKM itu dihadapi dua masalah yang paling berarti di antara jamaah. Iya. Yang pertama, bid'ah ini kategori kemungkaran yang disepakati atau kategori kemungkaran yang dikhilafiahkan. Kalau kategori kemungkaran yang disepakati, tentu sikap Anda adalah ingkar. Tapi kalau ini kategori khilafiyah, sikap Anda adalah nasihat. Jadi jangan dicampur aduk antara ingkar dengan nasihat. Ingkar itu terhadap kemungkaran yang disepakati, nasihat itu terhadap kesalahan yang dikhilafiahkan. Ini nomor satu. Lalu yang kedua, sikap manapun yang akan diambil, entah ingkar atau entah nasihat, sikap manapun yang diambil, pastikan bahwa itu menghasilkan maslahat. Semua sikap mengabaikan maslahat, ini kesalahan. Ini kesalahan. Bahkan nahi mungkar boleh dihentikan ketika tidak ada maslahat. Sebagaimana seorang laki-laki kencing di masjid di hadapan Nabi dan para sahabat, semua sahabat mengambil sikap ingkar. Rasulullah SAW mengatakan da'uhu, biarkan. Nanti kalau dia sudah selesai kencing, baru kalian siram. Jadi ketika nahi mungkar ini tidak membuahkan maslahat apa-apa, maka nahi mungkar ini bukan lagi sesuatu yang baik. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyebutkan beberapa tingkatan nahi mungkar. Pertama, nahi mungkar menghasilkan sesuatu yang positif. Ini nahi mungkar hukumnya wajib. Yang kedua, nahi mungkar menghasilkan keburukan. Beliau mengatakan nahi mungkar seperti ini hukumnya haram. Misalnya nahi mungkar mengakibatkan kemungkaran lebih dahsyat.
Ini nahi mungkar yang terlarang. Lalu yang ketiga adalah nahi mungkar. Nahi mungkar tidak mengubah kemungkaran menjadi kebaikan, tapi mengubah kemungkaran A menjadi kemungkaran B. Nahi mungkar seperti ini hukumnya tidak wajib. Jadi, nahi mungkar mengubah kemungkaran jadi kebaikan. Hukumnya wajib. Nahi mungkar mengubah kemungkaran menjadi sesuatu yang mubah. Hukumnya wajib. Kalau yang pertama, kemungkaran berubah menjadi kebaikan. Misalnya, tukang judi jadi tukang azan. Itu kemungkaran berubah menjadi kebaikan. Ini nahi mungkar wajib. Atau yang kedua, nahi mungkar ini memindahkan kemungkaran kepada yang mubah. Tadinya tukang judi, sekarang tukang mancing. Tidak lantas dari tukang azan, tukang mancing. Tapi nahi mungkar telah memindahkannya dari kemungkaran kepada yang dua ini hukumnya wajib. Nomor 3 kata Imam Ibnu Qayyim, nahi mungkar mengubah kemungkaran menjadi kemungkaran yang lebih besar. Ini nahi mungkar yang haram. Contohnya dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Kalian tak boleh mencela orang kafir agar mereka tidak mencela Allah. Mencela mereka bagian dari nahi mungkar, tapi apa efeknya? Mereka akan mencela Allah. Artinya nahi mungkar Anda menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Allah larang nahi mungkar seperti itu. Maka nahi mungkar yang mengubah kemungkaran menjadi kemungkaran yang lebih buruk, ini nahi mungkar yang diharamkan. Yang keempat, nahi mungkar mengubah kemungkaran A menjadi kemungkaran B. Tadinya dia judi, tadinya judi di pos hansip, sekarang judinya judi online. Tetap saja judi. Cuman kalau tadinya di pos hansip, sekarang setelah nahi mungkar, judinya tidak lagi di pos hansip. Jamaah sekalian yang saya hormati, kemungkaran berubah menjadi kemungkaran yang berbeda. Nahi mungkar dalam kondisi seperti ini hukumnya juga tidak wajib. Tapi mana yang terbaik? Yang terbaik tetap nahi mungkar agar syariat nahi mungkar ini tidak hilang. Tidak lemah. Jadi inilah 4 tingkatan nahi mungkar. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, sikap-sikap DKM terhadap beberapa perayaan-perayaan masjid, yang satu pro bid'ah, yang satu anti bid'ah. Tentu sikap kita jelas ingin membersihkan agama ini dari bid'ah. Tapi bagaimanapun sikap kita nggak boleh lepas dari pertimbangan maslahat. Sebab kalau kita ambil posisi melawan dan ujung-ujungnya kita mental sendiri, apa maslahatnya coba? Apa maslahatnya? Tadinya kita masih bisa melakukan beberapa maslahat di masjid. Kita masih bisa ngajar anak-anak, kita masih bisa ngajar tahsin bapak-bapak. Setelah kita ambil posisi yang sangat revolusioner, kita kemudian dikeluarkan dari kepengurusan, maslahat tidak ada, mudarat itu sangat jelas. Bidah ini nggak berhenti, malah kebiasaan kita ngajar, tahsin anak-anak, tahsin bapak-bapak, ini malah semuanya jadi berhenti. Jadi nahi mungkar tanpa maslahat adalah nahi mungkar yang tidak disyariatkan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.